Sebuah kisah menakjubkan datang dari korban selamat insiden ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo. Seorang santri bernama Al-Fatih Cakrabuana mengaku tertidur pulas saat terjebak di bawah reruntuhan selama 3 hari. Ungkapan syukur tak henti diucapkan oleh Abdul Hanan saat mengetahui anak keduanya selamat dari peristiwa tersebut. Ia merasa mendapat keajaiban. Al-Fatih tertidur pulas selama berada di dalam puing reruntuhan sekitar 3 hari. Al-Fatih berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR pada Rabu 1 Oktober sore. Selama 3 hari sejak Senin 29 September saat musola pesantren Buduran ambruk, Al-Fatih juga ikut terkubur di tengah material bangunan. Pada saat dievakuasi, Al-Fatih tidak mengalami luka serius, hanya lecet. Dalam ceritanya, remaja 14 tahun tersebut merasa tidur pulas. Ia bahkan tidak mengingat pasti kejadian ini. Al-Fatih hanya mengingat bahwa sebelum gedung itu ambruk sempat terdengar suara gemuruh seperti gempa. Begitu gedung itu rubuh, Al-Fatih sempat berlari untuk keluar gedung, namun ia tidak berhasil dan pingsan. Saat bangun, siswa kelas 3 SMP itu sudah tidak bisa melihat apa-apa alias gelap gulita. Namun Al-Fatih masih sempat berkomunikasi dengan teman di sebelahnya dalam posisi sama-sama terjebak. Setelah itu, ia kemudian tertidur dan sudah tidak ingat lagi. Dalam tidurnya selama 3 hari itu, Al-Fatih merasa mimpi berkeliling ke sejumlah tempat, namun ia tidak mengingat secara rinci. Ia hanya ingat berkeliling menggunakan transportasi pick-up. Di dalam peruntuhan itu, Al-Fatih sebenarnya tertimpa gundukan pasir dan seng. Namun komponen inilah yang menyelamatkan posisi Al-Fatih dari puing-puing bangunan. Al-Fatih baru sadar saat ada bunyi suara petugas tengah menggetok puing-puing. Semula ia mengira itu suara tukang sedang menggarap bangunan, namun rupanya itu adalah petugas yang berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Tidur kayak ada gempa, terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada temen. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Terus tidur lagi? Enggak. Tanya-tanya cerita. Pas wabit tidur. Selama 3 hari itu kamu apa? Ada yang ngasih minum atau gimana? Nggak tahu, tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya? Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu, pokoknya Ke kota gitu atau ke Makkah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya? kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, terus lurus nggak tahu gelap kemana. gitu ya? Iya, Naik apa jalan-jalannya? pick up. Tapi Fatih sempat lari ya berarti ya waktu dengar gemuruh itu, lari. Ya, tapi masih kena. Itu dalam mimpinya. Itu Enggak, sebelum waktu terasa gempa itu lari nggak? Sempat menyelamatkan diri nggak? Iya, lari. Lari ya. Hmm, Oh, tapi terus ketimpa. iya, Sakit, kerasa sakit nggak waktu pas sadar itu? enggak. Nggak sakit sama sekali. terus sadar-sadarnya waktu itu gimana? Sadar itu ada tukang katanya. Terus dibangunin tukang gitu. Enggak, kan ada bunyinya, tok tok tok. Aku tanya, udah bisa keluar, Pak? Oh iya, udah bisa keluar, udah bisa keluar. Sadar-sadar sudah digendong sama petugas. Enggak, keluarnya itu kayak merangkak. Keyakinan untuk bertahan hidup terus dipegang kuat oleh santri bernama Taufan Saputra Dewa selama berada dalam gelapnya puing reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo yang ambruk pada Senin 29 September lalu. Sembari menunggu evakuasi dari petugas, remaja 13 tahun ini tidak berhenti berdoa.
Taufan adalah satu di antaranya sekian santri yang berhasil dievakuasi petugas dalam keadaan selamat. Saat ini ia dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo sejak Rabu 1 Oktober sore pasca ia dievakuasi. Taufan yang merupakan warga Dupak, Surabaya itu masih mengingat betul bagaimana ambruknya bangunan musola tersebut. Saat itu, para santri tengah sholat jamaah asar. Taufan sebenarnya telat ikut jamaah dan baru ikut di rakaat kedua. Namun tak lama setelah itu ia mendengar suara gemuruh dan sejurus kemudian bangunan rubuh. Sedapat mungkin ia berusaha untuk keluar gedung. Hanya saja ia tertimpa puing dan akhirnya terjebak. Posisinya terlentang di sela puing-puing reruntuhan. Selama terjebak di bawah reruntuhan, Taufan tidak pingsan dan ia sadar. Di atas wajahnya ada seng yang hanya berjarak 3 jari. Kondisinya gelap gulita dan ruang gerak menjadi sempit. Kaki kirinya kini dilakukan perawatan karena efek terjepit puing bangunan. Selama bertahan 3 hari di bawah puing reruntuhan, Taufan bercerita mendapatkan suplai air minum dan makanan dari petugas yang tengah berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Pas mau keluarnya dikasih 3 selang, disuruh segar ada airnya. Usia 13 ya. Ada makanannya, Ada roti. roti. Waktu itu posisinya adik Terlentang. kelentang. Sempit nggak di dalam sana? Taufan satu telah. Iya, mau geraknya sempit. Kalau atas ini ada seng. Sengnya itu 3 jari. Ini ada seng. Sampai sekarang gimana perasaannya setelah di sini? Waktu itu siapa aja temannya di sana? Wahyu, Rosi, Agus, Fatih, Zaki, banyak sih. Tapi kok pas aku tanya gak ada semua. Sudah meninggal. Gak tahu. Nggak tahu. Gak tahu. Itu pas kejadian rakaat berapa? Rakaat kedua. Rakaat kedua. Saya mau nyusul itu habis ambil wudhu. Udah ketinggalan 1 rakaat, mau nyusul udah takbir, langsung ada yang jatuhan. Saya mau lari itu udah ketimpa. Pertama kali yang kedengar apa? Rubuh langsung gitu. Iya. Kejadian itu tadi apa yang maksudnya tuh yang membuat bertahan hingga bisa bertahan sampai saat ini, apa yang dipikirkan waktu itu? Apa mungkin ada bacaan-bacaan itu untuk menghibur diri? Tidak ada. Baca salawat mungkin pas di dalam. Saya soalnya udah yakin kalau masih hidup. Intinya hanya yakin, hanya yakin kalau masih bisa hidup, masih bisa keluar. Terus ini harapannya nanti ke depan gimana? Kalau jajan aja. Tetap mondok ya? Ini yang dirasakan apa sih? Kaki ini. Kaki kiri. Iya, habis kejepit. Kejepit batu. Kayak di borgol. Drilling. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.